Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Selamat malam. Demikianlah tadi ceramah Somad tentang ada orang menggigil, dia tanyakan soal salib dan dijawab dengan setan. Yang kemudian kalau nggak salah videonya itu melanjutkan ada tentang penjelasan kalau salib itu adalah jin kafir. Dan ini banyak menuai reaksi ya pada saat itu. Ini ya udah video lama tahun 2022. Tapi pembahasan Pak Agit dalam hal ini bukan masuk ke wilayah di situnya. Jadi yang jelas ini ya katakanlah banyak umat Kristiani yang tersinggung dengan perkataan Somad, entah dia alasan lah ini menjawab umatnya karena pertanyaan tersebut, ini pertanyaan dalam internal, apalah alasannya. Yang jelas banyaklah reaksi dari non-muslim dalam hal ini. Kemudian di situ ada penjelasan dari Singapura ya. Jadi Singapura tuh bukan berarti tidak memantau orang-orang seperti ini. Jadi apa yang dikatakan Somad, kemudian bukan Somad saja ya, lain non-muslim pun yang di ceramah disebutkan ini dipantau oleh pihak Singapura. Yang intinya dia tuh mengutuk terhadap perbedaan agama gitu ya. Maksudnya tuh ya seperti Somad itu mengatakan jin kafir, ini dengan bahasa Melayu itu mengutuk itu apa ya dalam hal ini konteksnya, menjelekkan lah seperti itu. Jangankan hanya dalam beda agama gitu ya, dalam satu agama pun kalau mazhabnya beda atau pendapatnya beda disebutkan juga mengutuk juga ya, atau menjelek-jelekkan ya. Seperti inilah contohnya kaum-kaum yang sering membid'ahkan gitu ya. Di Indonesia ini kan banyak nih kaum-kaum yang sering membid'ahkan budaya-budaya Nusantara, itu kan banyak ya. Seperti itulah pantauan Singapura. Jadi Singapura itu bukan berarti dia menolak tanpa sebab, dalam hal ini menjelaskan sebabnya seperti ini ditolak. Dan waktu itu Somad dan keluarganya, kerabatnya mau masuk Singapura, tapi Somad aja yang tidak dikasih masuk gitu. Yang lainnya boleh. Ya salah sendiri ya, orang punya kebijakan sendiri-sendiri dalam negara. Tapi kebijakan Singapura ini bagus kalau menurut Pak Agit. Ini terbukti ya dalam survei di 2024, terbukti Singapura ini menjadi kota atau maksud Pak Agit negara teraman di dunia nomor 5 ya. Ya, nomor satunya mungkin kalau nggak salah Swiss lah, kemudian Irlandia segala macam. Nah, Singapura ini the best 5, nomor 5 gitu ya. Kalau Indonesia, negara teraman itu di peringkat 53 dari 162 negara. Indonesia ini 53, masih di bawah Vietnam dan Malaysia. Jadi kalau dibanding Vietnam dan Malaysia pun Indonesia masih di bawahnya ya, karena masih banyak oknum-oknum seperti ini, dan hasilnya masih kita bisa lihat gitu loh, intoleransi beragama di Indonesia itu seperti apa gitu kan. Kalau kita lihat juga negara tidak aman di dunia, nah ini Afghanistan di sini ada ya teman-teman,
kemudian Yaman nih. Yaman ini termasuk kota atau negara pujaannya Somad. Gitu. Nah, Yaman ini kalau nggak salah Somad pernah berceramah tentang kenapa jalan-jalan di daerah Yaman itu tidak diaspal karena di situ banyak jejak-jejak wali di situ. Jadinya itu menghormati bekas jejak-jejak wali. Ya ini menurut Pak Git ya tidak masuk akal lah, yang juga Yaman itu katakanlah negara miskin juga, bukan negara kaya. Yang kalau menurut Somad Yaman ini kaya gitu. Mereka bukan nggak mau mengaspal itu bukan masalah itu, tapi masalah takut menghapus jejak-jejak wali. Emang kalau dipikir-pikir ya tentang tadi yang mengatakan kalau salib itu ada jin kafir, kemudian tahrim atau Yaman tersebut negara kaya tapi tidak mau menghilangkan jejak wali. Ini kayaknya alasannya tahayul lah, tahayul dan nggak masuk di akal gitu. Tapi yang baginya masih bingung, masih banyak orang yang percaya dalam hal ini gitu. Kalau kita menyinggung ucapannya Mahathir Muhammad, orang Melayu itu bodoh gara-gara ustadz ya, ustadz model beginilah yang menceritakan sesuatu itu dihubungkan dengan sifatnya tahayul gitu. Kalau kita kembalikan lagi sedikit gitu, kita singgung tadi ya, misalnya dia membayangkan, si ibu penanya tadi menanyakan, membayangkan tentang salib terus menggigil, keringet dingin apa. Ini kan sebetulnya psikologi ya. Ini masuk masalah kesehatan sebetulnya. Bukan masuk dalam ranah jin atau segala macam, yang ini juga pernyataan ini banyak ditentang gitu oleh umat Kristiani, menyatakan tidak ada jin di salib itu. Itu banyak konten-konten yang istilahnya mereaksi hal ini. Ya kalau Pak Git sih ini masalah kesehatan mental gitu. Yang pada awalnya ya seperti orang-orang yang katakan dari kecil itu diajarkan Islam tapi ngajarinya salah gitu ya. Ajarkan kalau di situ tuh menyembah Yesus, patung Yesus dan segala macam. Nah ini begitu dia besar, tumbuh besar, ini psikologinya terganggu begitu dia melihat gereja gitu, nah, jadi alergi. Situ ada patung Yesus yang dan macam-macam lah mindsetnya itu yang udah ditanamkan oleh mungkin juga orang tuanya gitu ya, mungkin pada ceramah-ceramah di keagamaan ya yang seperti ini gitu. Yang menurut Pak Git kalau ada pertanyaan begini logikanya nggak perlulah menyinggung soal agama lain gitu, yang kita sendiri pun tidak tahu dengan jelas dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mendingan pernyataan dialihkan gitu ya, artinya menjawabnya ini kan masalah kesehatan mental gitu. Nah ibu coba dulu ibu pergi ke psikologi atau kalau perlu memang ke penyakit jiwa ya, psikiater ya. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama adalah soal jin kafir itu, dan banyak lagi ceramah-ceramah Somad yang seperti menghalalkan bom bunuh diri kalau kita perang ke Israel gitu ya. Nah ini juga dihalalkan. Nah ini dipantau gitu, dipantau oleh negara-negara yang katakanlah Singapura, kemudian seperti Irlandia, kemudian Swiss, Eropa, yang dimana juga Somad ditolak dalam negara-negara Eropa itu banyak ditolak. Karena ini dipantau sebenarnya. Oh, nama ini dicoret-coret, nggak bisa masuk karena ceramahnya berbau intoleransi. Nah, prinsipnya itu jangan dikira mereka tuh menolak Somad itu dengan tanpa alasan. Ada alasannya yang tadi juga bisa dijelaskan. Yang kedua, ya Pak Git juga tidak menyinggung soal ayat dalam hal ini. Yang Pak Git singgung ini adalah masalah kesehatan si ibu tadi yang menanyakan soal kalau melihat salib itu merasa menggigil atau ya seperti ketakutan. Ini adalah masalah mental atau kejiwaan yang perlu dibawa ke psikiater atau psikologi. Jadi
hubungannya itu nggak seperti tahayul yang disebutkan Somad itu gitu. Kalau memang itu ada jin kafir, ya semua orang muslim yang melihat seperti itu merasa ketakutan, tapi kan semua tidak. Jadi ini lebih ke masalah kejiwaan. Saran Pak Git ya, tetap beragamalah dengan logika, jadi kita bisa menganalisa apa yang diucapkan, nah ini masuk akal atau tidak, dan kita itu menjadi lebih cerdas gitu. Artinya otak kita itu menyaring apa yang dikatakan orang lain itu, tidak iya mentang-mentang dia ustadz terus kita iyain. Nah, kita perlu bertanya dalam ustadz yang lain yang mungkin berbeda pendapat dengan ustadz yang satunya, yang pada intinya juga negara-negara yang menyaring itu, yang menyaring orang-orang seperti Somad ini telah terbukti mereka dalam tingkat keamanannya itu lebih bagus timbang yang tidak menyaring. Ya kita bisa lihat lagi tentang atau kita bandingkan gitu, Singapura ya yang menolak dengan nyaman yang menerima gitu. Singapura ini posisi kelima teraman di dunia, yang mana ini posisinya kedua tidak aman sedunia. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.